Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan berilah kabar suka kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya untuk mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun itu sebagai rizki, berkata mereka, inilah rizki yang telah diberikan kepada kami dahulu, dan akan diberikan kepada mereka yang serupa, dan bagi mereka di dalamnya ada jodoh-jodoh yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Ayat ini memberikan gambaran singkat mengenai ganjaran yang akan diperoleh orang-orang beriman di akhirat berupa surga dengan segala kenikmatannya. Kemudian pertanyaan mendasarnya adalah, apakah surga itu? Seperti apa hakikat sebenarnya? Silakan simak penjelasannya berikut ini hingga selesai. Pertama-tama ditegaskan dalam Al-Quran bahwa ada di luar kemampuan dan alam pikiran manusia untuk dapat mengenal hakikat surga yang sebenarnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tiada sesuatu jiwa mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari penyejuk mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Saidah ayat 17. Kemudian, sewaktu Rasulullah SAW menggambarkan bentuk dan sifat nikmat dan kesenangan surga, beliau diriwayatkan pernah bersabda, tiada mata pernah melihatnya dan tiada pula telinga pernah mendengarnya, tidak pula pikiran manusia dapat membayangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa nikmat kehidupan ukhrawi tidak akan bersifat kebendaan. Nikmat-nikmat itu akan merupakan penjelmaan keruhanian, perbuatan dan tingkah laku baik yang telah dikerjakan oleh orang-orang muttaqi di alam dunia ini. Kata-kata yang dipergunakan untuk menggambarkan nikmat-nikmat itu dalam Al-Quran telah dipakai hanya dalam arti kiasan. Karunia dan nikmat ilahi yang akan dilimpahkan kepada orang-orang mukmin yang bertakwa di alam akhirat bahkan jauh lebih baik dan jauh lebih berlimpah-limpah dari yang dihayalkan atau dibayangkan. Nikmat-nikmat itu akan berada jauh di luar batas jangkauan daya cipta manusia. Nikmat-nikmat kerohanian di akhirat bukan akan berupa atau berwujud fisik, hanya penyungguhan subjektif dari anugerah Allah yang kita nikmati di dunia ini. Apa yang kita peroleh di sini malahan hanya gambaran anugerah nyata dan benar dari Allah yang akan dijumpai manusia di akhirat. Adapun penyebutan kebun-kebun itu merupakan gambaran iman, dan sungai-sungai adalah amal soleh. Kebun-kebun tidak dapat tumbuh subur tanpa sungai-sungai, begitu pula iman tidak dapat dipisahkan untuk mencapai keselamatan. Di akhirat kebun-kebun itu akan mengingatkan orang mukmin akan imannya dalam kehidupan ini, dan sungai-sungai akan mengingatkan kembali kepada amal solehnya. Maka ia akan mengetahui bahwa iman dan amal solehnya tidak sia-sia. Jika dikatakan dalam Al-Quran, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu, bukan artinya di sorga orang-orang mukmin akan dianugerahi buah-buahan semacam yang dinikmati mereka di bumi ini. Sebab keduanya tidak sama. Buah-buahan di akhirat sesungguhnya akan berupa gambaran mutu keimanannya sendiri. Ketika mereka hendak memakannya, mereka segera akan mengenali dan ingat kembali bahwa buah-buahan itu adalah hasil imannya di dunia. Dan karena rasa syukur atas nikmat itu, mereka akan berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Kemudian wa utubihi mutasyabiha, dan akan diberikan kepada mereka yang serupa. Maksudnya tertuju kepada persamaan antara amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin di bumi dan buah atau hasilnya di sorga. Amal ibadah dalam kehidupan sekarang akan nampak kepada orang-orang mukmin sebagai hasil atau buah di akhirat.
makin sungguh-sungguh dan makin sepadan ibadah manusia, makin banyak pula ia menikmati buah-buah yang menjadi bagiannya di sorga. Dan makin baik pula buah-buah itu dalam nilai dan mutunya. Jadi untuk mengingatkan mutu buah-buahan yang dikehendakinya terletak pada kekuatannya sendiri, maka makanan rohani orang-orang mukmin di sorga akan sesuai dengan selera tiap-tiap orang, taraf kemajuan serta tingkat perkembangan rohaninya masing-masing. Kemudian di akhir ayat dikatakan wahum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Maksudnya adalah orang-orang mukmin di surga tidak akan mengalami sesuatu perubahan atau kemunduran. Orang akan mati hanya jika ia tidak dapat menyerap zat makanan atau bila orang lain membunuhnya. Tetapi karena makanan surgawi akan benar-benar cocok untuk setiap orang, dan karena orang-orang di sana akan mempunyai kawan-kawan yang suci dan suka damai, maka kematian dan kemunduran dengan sendirinya akan lenyap. Orang-orang mukmin akan juga mempunyai jodoh-jodoh suci di surga. Istri yang baik itu sumber kegembiraan dan kesenangan. Orang-orang mukmin berusaha mendapatkan istri yang baik di dunia ini, dan mereka akan mempunyai jodoh-jodoh baik dan suci di akhirat. Namun sekali lagi, kesenangan di surga tidak bersifat kebendaan. Kehidupan sesudah mati hanya merupakan bayangan dan penjelmaan kehidupan di dunia, dan ganjaran serta hukuman di akhirat hanyalah akan berupa perwujudan-perwujudan dan bayangan-bayangan perbuatan kita selama di dunia ini. Surga dan neraka bukanlah suatu alam serba kebendaan baru yang datang dari luar. Memang benar, surga dan neraka akan dapat dilihat dan dirasakan. Akan tetapi, surga dan neraka hanyalah perwujudan kenyataan rohani kehidupan ini. Segala kesulitan di dunia ini akan nampak di akhirat kelak sebagai belenggu-belenggu yang melingkari kedua belah kaki. Begitu juga panas yang membakar hati di dunia ini akan nampak dengan jelas sebagai nyala api yang berkobar-kobar. Dan kecintaan kepada Allah yang dirasakan oleh orang mukmin akan nampak di alam akhirat dalam wujud seperti anggur dan sebagainya. Oleh karena itu, akan ada kebun-kebun, sungai-sungai, susu, madu, daging, burung, anggur, buah-buahan, mahligai-mahligai, jodoh-jodoh, dan banyak benda lain lagi di surga. Akan tetapi, benda-benda itu tidak akan serupa benda-benda yang ada di dunia ini, melainkan berupa perwujudan kenyataan-kenyataan rohani kehidupan di dunia ini. Di surga, hamba Allah yang muttaqi akan dibuat hidup bersama jodoh-jodoh suci murni yang berwajah berseri-seri oleh kejuwitaan rohani yang cemerlang, atau mereka akan mempunyai teman hidup, bidadari-bidadari cantik, yaitu istri-istri mereka sendiri. Orang muttaqi akan dibuat hidup bersama istri-istri mereka yang suci lagi cantik. Anak-anak mereka pun akan berkumpul bersama mereka, dan dengan demikian kegembiraan mereka akan menjadi lengkap. Untuk mengerti dan memahami sifat ganjaran-ganjaran dan hukuman-hukuman dalam kehidupan sesudah mati, hendaknya diingat bahwa kehidupan di sana adalah kelanjutan kehidupan yang telah kita jalani di dunia ini. Bisa jadi muncul pertanyaan, mengapa nikmat-nikmat surga diberi nama yang biasa dipakai untuk benda-benda di bumi ini? Hal demikian adalah karena seruan Al-Quran itu tidak hanya semata-mata tertuju kepada orang-orang yang berilmu tinggi, akan tetapi untuk semua kalangan, baik untuk orang yang berpendidikan maupun orang-orang biasa. Maka itu Al-Quran mempergunakan kata-kata sederhana yang dapat dipahami semua orang. Dalam menggambarkan karunia ilahi, Al-Quran telah mempergunakan nama benda yang pada umumnya dipandang baik di bumi ini, dan orang-orang mukmin diajari bahwa mereka akan mendapat hal-hal itu semuanya dalam bentuk yang lebih baik di alam yang akan datang. Untuk menjelaskan perbedaan penting itulah maka dipakainya kata-kata yang telah dikenal. Selain dari itu, tiada persamaan antara kesenangan duniawi dengan karunia-karunia ukhrawi. Dengan demikian, apakah surga itu? Surga itu adalah perwujudan dari keimanan dan amal soleh manusia. Sebagaimana halnya dengan neraka, surga pun bukan sesuatu yang berasal dari luar. Surga setiap manusia dilahirkan dari dirinya sendiri. Realitas surga menurut Islam adalah sebagai refleksi daripada keimanan dan amal soleh dalam kehidupan ini.
Surga bukanlah sesuatu yang datang dari luar diri. Surga seseorang ditimbulkan dari dirinya sendiri, dan yang dikatakan sebagai surga tiap orang adalah refleksi keimanan dan amal soleh yang bersangkutan, di mana kenikmatannya sudah bisa dirasakan di dunia ini juga. Ajaran suci Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa keimanan yang sempurna, tulus dan suci kepada Ilahi dan semua fitrat-fitratnya, serta semua kehendaknya adalah kebun buah yang menyenangkan, sedangkan amal soleh merupakan sungai-sungai yang mengairi kebun itu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.